Bumi ini sangat luas, terdiri dari daratan dan lautan yang membentang tak terkira. Pastinya masih ada di sana tempat-tempat yang masih misterius dan bahkan belum pernah terpecahkan. Di video kali ini, kita akan membahas tempat-tempat tersebut berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tempat misterius di dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lentera Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bumi kita memiliki luas 500 juta kilometer persegi. 70%-nya adalah luas lautan dan daratannya hanya sekitar 149 juta kilometer persegi. Menurut para ahli, manusia telah 90% menjelajahi daratan, sedangkan lautan hanya sekitar 57,8%. Itu berarti masih ada tempat-tempat yang masih belum terjamah oleh manusia. Yang jadi menarik untuk dibahas, apakah tempat-tempat yang belum terjamah tersebut merupakan salah satu dari tempat yang misterius yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Banyak dari teman-teman yang sudah mengetahui tentang Dajjal di hadis dan di Al-Quran. Disebutkan bahwasanya Dajjal merupakan salah satu dari 10 tanda datangnya kiamat kubro. Jika Dajjal telah muncul, maka dunia saat itu telah diambang kehancuran. Dia dipenjara Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu pulau misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara yang bernama Al-Jasasa. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengungkapkan tentang pulau ini. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merincikan secara jelas lokasi persisnya berada di mana. Hanya saja Rasulullah menunjukkan arahnya Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan. Bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu. Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Hadis yang diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya, secara pasti bahwasanya tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur dan tak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Maka di manakah sekarang Khurasan itu berada? Kalau sekarang Khurasan itu terletak di negara Iran sebelah timur. Sekarang nama Khurasan dijadikan sebuah nama provinsi di sana. Namun jauh sebelum itu, sejak abad ketiga Masehi, Khurasan itu adalah suatu wilayah yang luas, meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Sedangkan pulau tempat Dajjal dikurung mungkin saja berada tak jauh dari wilayah itu. Dan banyak tersebar kabar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Socotra. Karena pulau ini benar-benar aneh dan punya hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain selain di pulau Socotra. Pulau Socotra ini banyak orang yang mengaitkan tentang pulau ini sebagai pulau Dajjal. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Dajjal di segitiga Bermuda. Dan ada beberapa pendapat lain yang menyebutkan tentang di mana pulau Dajjal ini sebenarnya. Intinya adalah sebuah petunjuk bahwasanya tempat Dajjal di penjara adalah sebuah pulau. Dan satu-satunya orang yang pernah ke pulau itu dan bertemu dengan Dajjal adalah Tamim Ad-Dari yang hidup sejaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamim pun tak sengaja bertemu Dajjal karena ketika itu kapalnya terombang-ambing selama 1 bulan dan berdampar di sebuah pulau yang entah ada di mana. Kejadian Tamim ini tidak pernah terulang lagi, dan bahkan sampai saat ini bisa disimpulkan bahwasanya pulau tempat tinggal Dajjal di penjara memiliki lokasi yang tidak biasa, atau bisa juga dibilang dia bukan berada di dimensi manusia, makanya tidak bisa ditemukan. Teman-temanku seiman, Ainul Hayat merupakan sebuah telaga atau sebuah tempat yang memiliki mata air yang kalau airnya diminum maka orang itu tidak akan mati sampai hari kiamat, kecuali dia memohon pada Allah untuk dimatikan.
Kisah tentang tempat Ainul Hayat ini berhubungan erat dengan dua tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain dan penasihatnya, yaitu Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ada sebuah riwayat dari As-Salabi dari Imam Ali. Suatu hari, Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadahnya malaikat kepada Allah Sang Pencipta. Kemudian malaikat pun memberitahu kepada Zulkarnain bahwasanya ada malaikat yang sejak ia diciptakan ia selalu sujud dan tak pernah mengangkat kepalanya untuk selama-lamanya, karena dia tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Tuhannya. Maka Zulkarnain yang mendengar penuturan dari malaikat itu, ia menjadi tertarik, sebab Zulkarnain ingin hidup abadi supaya ia bisa lebih lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dicarilah telaga itu oleh Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihissalam beserta dengan pasukan kerajaannya. Kemudian mereka menemukannya di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan di sebuah tempat yang gelap, namun bukan seperti gelap malam hari, tapi gelap karena ada semacam asap atau kabut tebal. Dan singkat cerita, yang meminum air dari telaga itu hanyalah Nabi Khidir alaihissalam. Zulkarnain tidak meminumnya, makanya ada khilaf dari para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini, tapi ada juga yang mengatakan Nabi Khidir sudah wafat. Kemudian pada abad ke-14 ada seorang penjelajah yang bernama Yuen Ponsel de Leon yang diutus oleh seorang raja yang bernama Raja Ferdinand. Ia ditugaskan untuk memimpin ekspedisi pencarian mata air keabadian, atau dalam Islamnya disebut dengan Ainul Hayat. Tapi sampai akhir hayatnya, Ponce de Leon tidak menemukannya. Ia tewas karena dipanah oleh suku pedalaman dari India. Artinya teman-teman, tempat ini masih misterius sampai hari ini. Bayangkan saja, jika tempat ini sudah benar-benar ditemukan, pastilah orang-orang di seluruh dunia akan meminumnya dan tak akan lagi takut akan kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang dua tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.